Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang kisah Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah ibu negeri pertama dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, dan juga dikenal sebagai sang penjahit bendera pusaka. Fatmawati lahir di Bengkulu, tanggal 5 Februari 1923. Fatmawati merupakan putri tunggal dari keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah. Pada 1930, Fatmawati bersekolah di HIS atau Holland Inland School. Saat kelas 3, dipindahkan ke HIS Muhammadiyah atau Holland Inland School Muhammadiyah. Ia menyukai dan memiliki keinginan terhadap organisasi. Ayah Fatmawati adalah seorang pemimpin organisasi Muhammadiyah cabang Bengkulu. Ajaran dan pengalaman dalam kehidupan dan lingkungan sosialnya telah membentuk karakter Fatmawati menjadi seorang yang mandiri dan berprinsip. Awal mula perkenalannya dengan Soekarno ketika Soekarno dipindahkan ke tempat perasingannya di Bengkulu. Lalu, di sana Soekarno bekerja sebagai pengajar di sekolah Muhammadiyah dan bertemu dengan Fatmawati. Kedekatan mereka pun terjadi pada tahun 1938. Kedekatan ini membuat pertengkaran hebat antara Inggit Garnasy, istri kedua Soekarno. Lalu, demi mendapatkan Fatmawati, akhirnya Soekarno pun melamar Fatmawati dan berpisah dengan Inggit Garnasy. Soekarno dan Fatmawati menikah pada tahun 1943. Sejak saat itu, ia mendampingi Soekarno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka pun dikaruniai anak bernama Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Sukmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, dan Rahmawati Soekarno Putri. Jelang kemerdekaan Indonesia, Fatmawati mendapatkan tugas untuk menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan di rumah Soekarno. Sejumlah kutipan Fatmawati yang cukup heroik ditulis oleh Bondan Winarno pada tahun 2003. Dalam bukunya, Berkibarlah Benderaku, yang berisi, berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, putra sulungnya. Dan dikibarkannya bendera merah putih pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Soekarno tak kuasa menahan cintanya kepada wanita lain yang bernama Hartini dan menyebabkan perpisahan antara Soekarno dan Fatmawati. Setelah berpisah, Fatmawati meninggalkan istana negara dan anak-anaknya, lalu tinggal di rumah pribadinya. Pada Mei 1980, di Kuala Lumpur Fatmawati meninggal dunia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Beliau dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Untuk mengenang jasa beliau, dibuatlah bandara di Bengkulu dan diberi nama Bandar Udara Fatmawati Soekarno. Dan bagi kaum perempuan, Ibu Fatmawati telah berjuang meningkatkan peran wanita dalam pemerintahan. Ternyata telah melampaui batas-batas pemikiran pejuang bangsa karena Fatmawati telah menyiapkan bendera merah putih selama 1,5 tahun sebelum proklamasi dikumandangkan. Sekian cerita dari Miga tentang kisah Ibu Fatmawati. Terima kasih sahabat Miga.